Shalom saudaraku. Saudara, saya membaca akan riwayat dari Yohanes Pembaptis. Memang pelayanan dari Yohanes Pembaptis ini sangat singkat. Dia tampil, kemudian dia bikin heboh. Orang-orang pada datang mendengarkan akan khotbah-khotbah seruan dari Yohanes Pembaptis itu. Dan banyak di antara orang-orang pada waktu itu, masyarakat Yahudi pada waktu itu bertobat. Yang datang pun juga macam-macam, saudara. Dan Yohanes memberitakan pertobatan dengan terus terang. Dia tegas, dia keras, dan tanpa tedeng-aling-aling. Dan ujung-ujungnya dia menegur dengan keras akan Herodes, saudaraku. Ya, Raja Herodes ditegur karena mengambil istri dari saudaranya. Dan ketika ditegur, Herodes marah dan dia dimasukkan dalam penjara. Sampai akhirnya dia dipenggal, saudaraku. Itulah riwayat singkat dari Yohanes. Ketika dia tampil dan melayani, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya membaca satu ayat di dalam Lukas yang pertama ayat 80. Ini adalah masa pertumbuhan dari Yohanes sejak dia lahir sampai kemudian dia dipersiapkan untuk tampil di padang gurun. Nah, saudaraku, kita lihat ayat 80, satu ayat saja. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saya merenungkan ayat ini, dan ini saya kaitkan dengan tadi yang sudah saya sampaikan di dalam pendahuluan, bagaimana dengan penuh keberanian Yohanes itu berseru-seru di padang gurun. Dia katakan, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Jadi saudaraku, ini adalah satu ayat yang menceritakan akan satu kurun waktu yang tidak singkat. Jadi masa kecil, masa bayi, masa kecil, kemudian dikatakan, ya, saya ulangi, adapun anak itu bertambah besar, jadi itu masa pertumbuhan dari Yohanes Pembaptis, dan makin kuat bukan tubuhnya, saudara, juga bukan intelektualnya, tetapi rohnya. Nah, ini yang perlu kita dalami, saudara. Jadi Yohanes itu karena dia dipersiapkan untuk sebuah pelayanan, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, bagi Tuhan. Ini bukan pelayanan yang gampang-gampangan, bukan pelayanan yang sederhana. Ini mendobrak, ini babat alas istri saya. Makanya yang dia serukan adalah gunung-gunung diratakan, lembah-lembah ditimbun, jalan yang berkelok-kelok diluruskan. Nah, ini adalah pelayanan yang tidak mudah, saudaraku. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk itu persiapannya pun juga istimewa. Persiapan dari Yohanes ini sejak kecil dia bertambah besar, dikatakan makin kuat rohnya. Saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti, saya kira kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita perlu, karena bukankah umat akhir zaman ini punya tugas pelayanan menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, untuk itu kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes ini sejak dia lahir, kalau kita ya sejak lahir baru, gereja itu harus makin bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, makin kuat rohnya ini perlu digarisbawahi, saudaraku. Itulah Yohanes Pembaptis. Intelektual, pengetahuan, itu nggak salah untuk ditingkatkan. Tubuh juga nggak salah untuk dilatih menjadi kuat.
Tetapi yang terpenting adalah roh. Roh Yohanes ini makin kuat. Bersama dengan pertumbuhan jasmaninya, dikatakan rohnya pun makin teguh, makin kuat. Nah, untuk meneguhkan roh, saudaraku, saya kira nggak ada jalan lain kecuali persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, supaya roh kita jadi semakin kuat. Bukankah kalau kita menyatu dengan Tuhan itu, kita menjadi satu roh dengan Dia. Jadi roh kita dan roh Tuhan itu benar-benar menjadi satu. Dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang membuat manusia rohani kita menjadi semakin kuat. Inner man kita, anthropos kita menjadi semakin kuat. Itu yang terjadi pada Yohanes. Makin kuat rohnya. Nah, yang berikutnya ini menarik untuk kita simak. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ada satu masa kesunyian, ada satu masa kesepian yang dilewati oleh seorang Yohanes. Masa persiapannya itu bukan masa muda. Di kitab yang lain dikatakan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi dia dalam kesepian, dia juga makan apa adanya, saudara. Itu ada tafsir macam-macam, makan belalang itu seperti apa. Memang belalang adalah makanan halal bagi orang-orang Israel, saudaraku. Itu ada di dalam kitab Imamat, jadi itu boleh dimakan. Jadi saudara jangan bilang bahwa belalang itu haram gitu, enggak ya. Belalang itu enggak enak, belalang itu makanan yang cukup sedap untuk orang-orang yang suka tentunya ya, karena itu mengandung protein yang cukup tinggi. Tapi kan ya makan belalang itu seberapa banyak dia bisa makan, saudara. Tapi ada juga yang menafsirkan belalang yang dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan, semacam tumbuh-tumbuhan yang namanya belalang, nggak tahu lah. Tapi menurut saya ya belalang, karena itu memang makanan yang biasa dimakan oleh orang Israel. Dah, madu hutan, saudaraku ya, dia madu hutan itu dimakan. Ada banyak tafsir rohani, ya madu itu gambaran dari firman. Belalang itu adalah sesuatu yang makanan yang tidak mudah untuk didapat, dia harus bekerja untuk mendapatkannya, menangkap belalang itu satu persatu. Kemudian juga dikatakan bahwa dia itu benar-benar tidak mementingkan akan segala sesuatu yang jasmania. Dia memakai pakaian seperti Elia, saudaraku ya, yaitu pakai jubah bulu onta, ya, jubah kulit onta, ya. Jadi betul-betul sesuatu yang meninggalkan akan kenyamanan, saudara. Tetapi sebetulnya yang paling berat menurut saya dalam persiapan dia untuk masuk pelayanan yang sangat menentukan itu bagi Yohanes adalah kesepian, saudara. Relakah Anda dan saya ketika Tuhan hendak mempersiapkan kita untuk sesuatu pekerjaan Dia yang besar, untuk sebuah pengutusan, apakah kita mau masuk dalam kesunyian, kesepian? Ini memang tidak mudah, saudaraku. Rasul Paulus sendiri pernah mengalami 3 tahun lamanya dia masuk ke masa kesunyian. Dia pergi ke tanah Arab dan di sana dia bersendiri dengan Tuhan. Dia dididik oleh Tuhan. Dia belajar. Dia berdoa. Inilah kesunyian, inilah kesendirian. Dan itu memperteguh rohnya. Ini yang saya temukan, saudaraku, dari Yohanes Pembaptis. Tidak heran ketika dia muncul, dia bikin geger. Karena ada urapan Tuhan menyertai orang yang sudah mempersiapkan diri dengan memperteguh rohnya dan rela membayar dengan kesunyian, kesepian. Tuhan Yesus memberkati.